Di sini sedang menanamkan merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Di sini diantarkan anak didik ini supaya punya kemerdekaan. Oh, tapi kalau memimpin sebuah pendidikan, jangan pernah takut dikecam. Nah, kalau kita takut dikecam, bagaimana mendidik? Bagaimana mempertahankan stabilitas pendidikan dan progresivitas pendidikan? Sesungguhnya nggak sensitif kalau semua mengerti. Menjadi sensitif karena ada yang tidak ngerti. Satu saja yang tidak ngerti, itu bisa meledak-ledak itu. Didengar yang lain ikut meledak juga. Terjadilah sumbu pendek berpikir. Mengerti agama dengan mengerti Al-Quran itu beda. Sumber Quran itu nggak ada yang melarang itu. Yang dilarang oleh Quran, jangan menghina Tuhan orang lain. Mengapa kok dilarang? Nanti kamu, Tuhanmu dihina juga. Ya sudah, itu yang dilarang Al-Quran itu. Saya itu kan selalu membaca Quran. Nah, Quran itu ya harus diutek di sini, digoyang terus, diaduk bagaimana ini memaknainya. Itu saja yang memengaruhi dan diskusi dengan kawan-kawan. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Seruput Kopi. Kali ini saya bukan di studio Cokro TV seperti biasanya, tapi saya langsung datang ke lokasi narasumber saya, yaitu di pesantren atau Ma'had Al-Zaitun yang sekarang sedang kontroversi, sedang rame diperbincangkan di publik. Dan saya langsung ketemu dengan pimpinan Ma'had Al-Zaitun, yaitu Syekh Abdussalam Panji Gumilang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Terima kasih udah menerima kami nih dari Cokro TV. Saya dengan tim produksi datang ke sini karena memang sekarang kan sedang rame ya Syekh ya, perbincangan terkait Al-Zaitun ini. Dan saya dari Cokro TV ingin menanyakan langsung tanpa harus katanya gitu kan. Dan terakhir ini kabar bahwa kasus investigasi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat itu kan diserahkan kepada pusat, yaitu Profesor Mahfud, dan Profesor Mahfud sudah memberikan pernyataan bahwa hasilnya adalah ada aspek pidana, katanya ada aspek administrasi kalau pidana untuk orang per orang, yang mungkin ini terkait dengan posisi Syekh. Untuk aspek administrasi itu mungkin terkait dengan lembaga Ma'had ini sendiri, dan juga ada satu aspek lagi itu soal ketertiban sosial yang akan diserahkan kepada aparat. Nah, sebelum kita berbincang dan berdiskusi ke hal-hal yang lain, saya ingin tahu dulu tanggapan Syekh terhadap pernyataan Prof. Mahfud bagaimana? Terima kasih atas kunjungan Cokro TV. Terima kasih. Begini, kalau dasar daripada apa yang disampaikan di Jakarta itu dari gubernur, itu sebetulnya gubernur belum mendapatkan sesuatu yang diharapkan tatkala investigasi. Sebab tatkala kami diundang Jumat yang lalu, itu ada kesepakatan di sana, di gubernuran, di pertemuan itu. Inti kesepakatannya tabayun tentang Al-Zaitun dan diri saya, Abdussalam Panji Gumilang, disepakati diadakan di kampus.
langsung melihat Ya. ke lokasi gitu. Datang ke kampus sambil mengajukan pertanyaan, sambil kita jawab. Itu disepakati. Hmm. Jumat sore kami pulang. Nah, Sabtu kami tunggu, belum datang. Ahad kami tunggu juga belum datang. Senin kami tulis, kalau tak Senin ya Ahad lah, Senin mungkin. Kami tulis jawaban. Kami sampaikan jawaban itu berdasar pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Itu kalau nggak salah ada 5 ini. Semua saya jawab tertulis. Tapi katanya sudah berdasarkan keputusan investigasi itulah gubernur menyampaikan ke Jakarta. Padahal belum ada. Jadi sampai sekarang dari hari Jumat minggu lalu sampai Jumat sekarang kita sedang wawancara ini, dari tim investigasi yang sudah disepakati itu belum ada yang datang ke sini. Belum ada sampai sekarang. Namun saya sudah nyampaikan jawaban dari 5 soal yang disampaikan. Nah, yang 5 soal itu yang menyampaikan itu dari tim investigasi. Iya. Itu kalau boleh tahu saya kira-kira 5 pertanyaan itu apa saja? Coba dirujuk, Halim. Nah, sambil kita merujuk pertanyaan-pertanyaan itu ke yang lain dulu. Nah, karena kita tidak memahami apa yang mau ditanyakan, jadi kami nggak siap apa-apa kecuali menjawab saja. Barangkali ada ingatan di sini bisa disampaikan. Kalau itu pertanyaan dari tim investigasi ada 5. Nah, detailnya diambil dulu. Iya, oke. Jadi sementara dari Prof. Mahfud itu istilahnya mendapatkan laporan berdasarkan dari jawaban Syekh atas pertanyaan yang kemudian jawabannya itu tertulis kan. Ya. Jadi bukan berdasarkan dari tim investigasi yang langsung datang ke Mahad, melihat langsung, berdialog langsung gitu, berarti itu nggak ada ya Syekh ya? Begini, 5 soal yang saya sampaikan jawabannya, itu baru saya sampaikan 2 hari setelah hari Jumat. Karena kesepakatan itu tidak dilaksanakan, jadi daripada tidak datang ke sini ya saya kirim. Nah, tatkala dikirim itu konon di Jakarta sudah ada berita. Jadi sesungguhnya belum berdasar catatan itu. Oh, jadi menurut Syekh berita yang keluar dari Jakarta itu sebenarnya bukan berdasarkan dari catatan. Bukan, Oh, belum. Karena jawaban itu belum disampaikan. Hari apa kita kayak itu? Yang diumumkan itu? Hari Rabu. Rabu atau Sabtu? Enggak, langsung diumumkan. Oh, Sabtu itu mungkin. Iya. Nah, kemudian surat itu saya tembuskan ke Presiden. Kemudian supaya bisa dipahami lagi, saya kirim ke ke Polhukam. Mahfud. Tapi belum sampai karena libur. Jadi saya sampaikan ke kantor, ada yang nerima. Sudah, Halim. Yang ada jawabannya juga. Sini cepat. Yang ada jawabannya. Jadi pertanyaan itu Jumat 23 Juni. Iya, minggu lalu kan. Ya. Kemudian sehari kemudian Langsung sudah ada pengumuman katanya. Saya belum dengar. Satu itu. Kedua, sesungguhnya kalau belum disepakati ketika itu atau tidak disepakati tatkala hari Jumat itu bisa saya jawab. Tapi sudah disepakati di sini. Nah, begitu keluar dalam perjalanan sudah disimpulkan tidak kooperatif. Hari itu juga hari Jumat saya mendengar dalam perjalanan entah dari mana itu mengadakan konferensi pers. Konon katanya dari Majelis Ulama lah dari mana. Itu mengatakan tidak kooperatif. Padahal
keputusannya itu disepakati oleh ketua tim investigasinya itu atau tim tabayun itu, Profesor Dr. Badruzzaman. Sepakat di sini. Langsung di lokasi. Iya, malah saya bilang seperti Departemen Agama dulu lah. Gitu. Sampai hampir 7 bulan gitu di sini. Nah, sampai sekarang belum datang. Tapi surat sudah saya kirimkan jawaban dari pertanyaan ini. Yang ditanya, satu, apa benar Bapak berpendapat dan meyakini bahwa Al-Quran itu sabda Nabi Muhammad SAW? Saya sudah jawab. Dua, apakah betul Bapak meyakini bahwa semua Rasul dan kitab suci sama dan harus diikuti ajarannya oleh umat Islam? Tiga, apa benar Bapak mengatakan bahwa tanah suci bukan hanya Makkah dan Madinah? Empat, apa benar Bapak menafsirkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah dalil boleh berhubungan suami istri tanpa menikah? Lima, bagaimana pandangan Bapak mengenai ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika? Itu pertanyaannya. Sudah saya jawab. Hari ya dua hari karena menunggu Sabtu nggak datang, Ahad saya tulis. Saya sampaikan langsung ke Gedung Sate. Gitu. Mana itu? Isi jawabannya. Nah, semacam ini. Jadi suratnya saya kirimkan ke tim, kemudian tembusannya kepada Bapak Presiden. Resmi. Dan kira-kira mungkin jawaban yang tertulis itu seperti yang disampaikan Syekh di wawancara dengan Mas Andi Noya ya dalam Kick Andy itu ya. Klarifikasi Ini pun itu. Andi Noya bertanya. Saya sampaikan. Itu tentang pertanyaan-pertanyaan. Nah sekarang gimana tanggapan Syekh bahwa misalnya kan udah dijawab meskipun lewat tertulis dan ternyata dari tim investigasi nggak datang ke sini, tapi ternyata dari Prof Mahfud itu sudah menyatakan keputusannya gitu terkait yang tadi saya sampaikan 3 hal itu. Nah sekarang gimana istilahnya itu? Kan pastinya akan ada setelah dinyatakan seperti itu kan biasanya akan ada follow up-nya dari aparat keamanan dan lain-lain gitu. Nah persiapannya apa dari Syekh? Saya tidak mempersiapkan apa-apa. Karena sesuatu yang dikhayalkan, kalau itu tadi kan nggak baik. Jadi saya tidak persiapan apa-apa. Dan kalau itu memang ditetapkan di sana, itu kan beliau-beliau yang menetapkan. Kalau umpamanya surat itu tidak dijadikan dasar, kan beliau yang tidak mau memakai dasar itu. Jadi kami nggak ada siap apa-apa. Bagaimana jalannya air saja nanti mengalir aja gitu. Pasrah gitu Syekh? Bukan pasrah, mengalir itu nggak pasrah. Seperti Cisaat sana. Ngalir terus. Bukan pasrah. Ya bagaimana? Kondisi ya mengalir. Kalau dari aparat keamanan itu sudah ada misalnya surat pemeriksaan atau panggilan gitu? Tidak ada. Karena kalau misalnya kita baca di media ini ya Syekh ya, itu ada beberapa orang, ada kelompok, ada juga orang yang melaporkan Syekh atas dugaan penodaan atau penistaan agama. Ini juga terkait dengan video yang viral itu ya. Nah makanya saya tanyakan mungkin dari aparat itu karena dibilangnya di media itu follow up gitu menindaklanjuti, makanya saya tanya apakah ada dari pihak
kepolisian misalnya meminta datang atau gimana gitu? Tidak ada. Belum ada mungkin ya? Tidak ada. Ada itu waktu demo itu saja. Banyak itu polisi. Tapi kalau secara resmi surat datang gitu memanggil Syekh atau tidak mungkin ada. perlu nggak ada ya? Tidak ada. Oke, sejauh ini Syekh, dengan adanya kontroversi sekarang ini atau mungkin kalau bisa dibilang ini agak lama juga ya, udah hampir sebulan kali atau lebih ya. Apakah ada pengaruh atau dampak di Madi nih proses belajar mengajar ngaji? Ini running well semua. Tidak ada yang terpengaruh. Nah nanti sampean boleh nengok gimana anak-anak, bagaimana guru-guru. Biasa, nggak ada terpengaruh. Nggak ada keguncangan apapun. Iya. Alhamdulillah. Mengendalikan lebih daripada 7.500 orang yang tinggal di sini, itu bukan satu hal yang gampang, tapi juga tidak susah kalau kita konsisten. Nah, jadi aman, nggak ada. Yang tahu perkembangan itu guru-guru. Karena di sini anak-anak tidak terlalu banyak diberikan handphone. Jadi tidak mengikuti media sosial atau perkembangan media di luar. Ya sebagian lah dari mungkin dari ayah ibunya. Ini tentram, setentram-tentramnya. Penerimaan murid baru tentram dan berjalan. Sini kan ditargetkan 750 per tahun itu. Yang masuk ya? Yang masuk, yang murid baru. Ya terpenuhi. Bahkan dari panitia lebih dari 750. Oh, melebihi target yang ditentukan ya? Karena nanti kalau banyak-banyak nerima kan repot juga. Jadi 750 itu dari start kita mulai sampai sekarang itu kita harapkan 750 per tahun. Nah ini agak lebih banyak, nambah dari 750. Jangan-jangan kontroversi ini jadi kayak bagian dari promosi Al-Zaitun ya? Bukan juga, bukan. Kecuali kalau yang dari Cokro. Gitu. Iya. Nanti kalau diolah lebih baik oleh Cokro ya advertensi juga itu. Iya. Kalau menurut Syekh Panji, kenapa kok sekarang ini kok kemudian Al-Zaitun ini dipersoalkan? Kenapa pernyataan penafsiran keagamaan atau keyakinan Syekh ini sekarang kok jadi dibicarakan, jadi dipersoalkan? Kira-kira kenapa? Semestinya dari ini ya, maksudnya mungkin kan saya ngerasa gitu, oh ini ada apa gitu. Semestinya tanyanya jangan ke sini. Di sini sedang menanamkan merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Di sini diantarkan anak didik ini supaya punya kemerdekaan. Baik itu jiwa raga, ruhnya, fikirnya, ilmunya. Jadi kalau ada seperti itu, inilah yang kita belum bisa membaca. Nanti kalau dikatakan begini, tersinggung lagi. Nah, jadi kebebasan kita saja lah, kita berdasar Undang-Undang Dasar 45 kan memberikan kebebasan. Jadi tidak siapapun yang bisa mengekang pemikiran, ya. ilmu, dan jiwa, kecuali yang punya jiwa. Nah itu kebebasan itulah yang kita tanamkan di sini. Nah, apakah suasana atau kondisi yang tadi disampaikan oleh Syekh memberikan kebebasan, kemerdekaan di Ma'had ini memang dilakukan baru-baru ini sampai kemudian ramai atau memang sudah sejak lama Syekh? Sejak start. Sejak start, berarti sejak 1999. Dibukanya Ma'had ini. Oleh Presiden tanggal 27 Agustus 1999. Sedangkan mulai belajarnya 1 Juli 1999. Dari situ sudah kita tanamkan kebebasan berpikir itu.
Adapun kurikulum berdasar yang berjalan. Kurikulum nasional. Nasional, nasional keagamaan, nasional pendidikan nasional. Digabung. Nah, dengan penggabungan itu tumbuh kegairahan untuk bebas, tidak terikat. Jadi sebenarnya suasana atau lingkungan yang dibangun diciptakan oleh Syekh soal kebebasan dan kemerdekaan berpikir untuk siswa-siswi santri itu memang sudah dibangun sejak awal. Dan bukan sekarang-sekarang aja gitu ya. Persis kita memulai itu tema dan moto kita tanamkan Ma'had Az-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Kemudian dalam perjalanan sejak langkah pertama, kita hantarkan anak didik ini mempunyai kebebasan. Nah, itu sudah sejak awal. Waktu di awal-awal atau misalnya pertengahan sebelum ada peristiwa kontroversi sekarang ini, apakah ada misalnya protes-protes atau demonstrasi-demonstrasi seperti sekarang ini? Ada ya dari luar demonstrasi ya itu saja kemarin 2 kali. Ya berarti kan sebenarnya baru sekarang ini kan terjadi. Dan itu pun kami sambut dari dalam. Ini lingkaran kampus kita ini ditutup dengan kawat berduri. Kami di dalam menyambut. Nah, kalau misalnya yang terlihat di video nih, yang viral itu ya, sholat berjamaah antara misalnya ibu ya Umi ya yang di depan gitu, terus perempuan sejajar dengan laki-laki berjarak dan lain-lain. Apakah itu dilakukan sekarang atau memang sejak dari dulu juga begitu? Itu Syekh? Tahun 20. Tatkala COVID-19 datang. Kami membuat jarak. Kemudian kami siapkan kursi. Sebentar, kalau sebelumnya berarti enggak seperti, artinya kalau sebelumnya sih biasa. Gitu ya. Jadi begitu COVID, kita buat jarak, kita kasih duduk di kursi. Kita sediakan sajadah khusus. Enggak ada itu di Tanah Abang. Saya import sendiri yang ukurannya besar. Sehingga andainya tidak ada kursi, dengan jarak sajadah itu sudah mumpuni. Gitu. Itu kita lakukan sejak tahun 20. Begitu awal diumumkan COVID, kami lockdown. Semua kami tutup. Kemudian yang dari luar tidak boleh masuk, yang dari dalam tidak boleh keluar. Itu hampir 2 tahun lebih. Nah, kemudian macam-macam yang kita siapkan. Nah, karena di sini terbiasa setiap tahun itu vaksin flu. Nah, itu maka agak sedikit tertolong, tidak ada perantara untuk kena COVID, hanya flu karena flu-nya sudah hilang. Kemudian kita mengambil kebijakan minta kepada Departemen Kesehatan supaya disediakan vaksin COVID. Di sini ya, di sini langsung ya. Kami rasa di kampus inilah yang pertama kali diadakan vaksin dengan jumlah yang sangat besar. Nah, sampai yang kedua, sampai ada satu lagi vaksin yang keberapa itu terus jalan. Booster itu ya. Ya, booster. Semua jalan. Kemudian karena kami tutup semua, nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Alhamdulillah aman. Nah, itu kita jalankan terus sampai sekarang. Tatkala kita mendengar keputusan bahwa tidak boleh sholat berjamaah di masjid, kami tetap karena kami punya tempat luas dan berjarak, itu kita jalankan aman. Kemudian yang karyawan kita, guru kita yang tidak keluar, kita berikan kebebasan untuk menambah kerja. Contoh, karyawan 8 jam kerja. Umpamanya malam mau ambil atau sore menjelang maghrib
dan setelah maghrib itu mau ambil kerja lagi, boleh diberikan waktu maksimal 4 jam. Jadi mereka di samping dapat penghasilan bulanan, Tambahan, ya. ini dapat Tambahan. part time. Nah, itu selama COVID. Maka terjadilah sesuatu yang sesungguhnya apa itu? Tidak enak lah, karena lockdown nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Tapi karena kita berikan kebebasan, yang kerja boleh nambah gitu. Ada kegiatan terus. Ada gitu. kegiatan rutin, Aktivitas, tambahan. Jadi nggak terasa. 2 tahun itu nggak terasa. Nah, begitu ada pengumuman, dicabutlah. Sudah tidak lagi pandemi. Nah, itu tetap kami berjalan. Polanya tetap dilanjutkan gitu ya. Kami berjalan seperti yang kami tetapkan itu. Sampai dengan Idul Fitri kemarin. Dari situlah karena semua sudah tidak tidak mengalami Lockdown pembatasan, pembatasan yang di luar itu. Iya. Nah, mungkin terus menelisik, terus menemukan yang seperti itu. Kami juga heran kok bisa viral begitu. Di sini sudah jalan biasa. Jadi meskipun katakanlah pandemi ini udah dianggap selesai gitu, jadi pola syaf yang jarak itu oleh Syekh akan tetap dilanjutkan. Dilanjutkan. Meskipun mendapatkan istilahnya kontroversi, mendapatkan kecaman juga kan, karena dianggapnya katanya itu tidak sesuai dengan perintah Nabi ya. Kan yang merasakan akibat itu di sini. Kami ini mendidik. Yang kami didik ini ribuan. Kena flu saja, itu kita sayangkan. Katakan umpamanya itu penyakit yang ISPA. ISPA saja kami cegah. Nah, kita mengambil pengalaman tahun 1948. Itu kan ada flu Spanyol kalau nggak salah gitu. Kan banyak sekali itu yang wafat di Pulau Jawa ini. Nah, kita kan lengah. 48 dianggap sudah nggak ada apa-apa. Datang 2020. Nah, kita harus sadar itu. Karena kami mendidik, ya kami ikhtiyat lah. Berhati-hati, jangan sampai ada nanti virus-virus yang semacam itu datang ulang. Nah, kami mempertahankan saja. Jadi ini bisa dibilang sebagai tindakan preventif lah supaya peristiwa kayak gitu tuh tidak terjadi lagi ya. Artinya ini juga demi kemaslahatan seluruh kampus ini ya. Karena kami yang diberi tanggung jawab. Nah, kalau kami sia-siakan nanti susah lagi. Kalau dalam tradisi pemikiran ini sebenarnya menarik untuk dijadikan pembahasan kayak bahsul masail ya. Argumen-argumen ini daripada misalnya dikecam, disesatkan dan lain-lain ya saya. Oh, tapi kalau memimpin sebuah pendidikan jangan pernah takut dikecam. Nah, kalau kita takut dikecam, bagaimana mendidik? Bagaimana mempertahankan stabilitas pendidikan dan progresivitas pendidikan? Kalau saya nggak khawatir dikecam orang itu. Iya. Kalau cuma sekedar dikecam ya. Iya. Nah, ada satu hal lagi yang sebenarnya ada beberapa hal, tapi ada satu hal lagi yang juga dikecam terkait video itu adalah soal salam Yahudi katanya kan. Nah, apakah salam Yahudi ini oleh Syekh ini juga memang dari dulu juga sudah diajarkan di sini? Itu kira-kira tahun 12 lah. 2012. Iya, karena kami belajar bahasa Ibrani. Sejak tahun 2012 itu? Belajar bahasa Ibrani. Kenapa Syekh memilih para santri atau sivitas di sini tuh untuk belajar bahasa Ibrani? Karena gini loh Syekh. Ada anggapan kalau yang mainstream umat Islam gitu kan, itu kan menganggap katakanlah Yahudi itu sebagai musuh Islam kayak gitu-gitu. Bahkan ini terlepas dari aspek politik dan lain-lain,
Bahkan Indonesia sendiri kan tidak mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel karena faktor Yahudinya itu ya. Tapi kenapa Syekh di Ma'had ini justru malah mempelajari bahasa itu, bahasa Ibrani itu? Nah, kalau ditanya mengapa, bahasa setan saya kalau ada bahasanya saya pelajari. Nah, ini kan bahasa agama. Sesungguhnya ya bukan bahasa agama juga. Sering digunakan oleh orang-orang Yahudi. Seperti bahasa Arab untuk Islam gitu ya. Sesungguhnya enggak juga. Bahasa Arab untuk orang Arab. Kemudian karena kita paham Quran itu bahasa Arab, ya belajarlah bahasa Arab. Kemudian kalau kita ingin menilik kitab-kitab yang bersumber dari Ibrani, bahasa Ibrani, kan bagus juga kalau kita paham. Bahasa saja kok dipersoalkan. Yang harus dipersoalkan itu kalau kita nggak bisa berbahasa apa-apa gitu. Dan bukan musuh Islam. Bagaimana musuh Islam? Kan itu agama Ibrahim. Ibrahim itu punya turunan. Yang satu dari ibu Hajar. Panjang baru turun Muhammad Rasulullah. Satu dari ibu Sarah. Keluarlah Ishak. Kalau orang Ibrani bilang Yelohak. Kita bilang Ishak. Kemudian turun Yakub. Itulah mula kata-kata Israel itu setelah di situ. Terus turun sampai keluar Bani Israel. Terus turun perjuangan mereka sampai menemukan negara. Dinamakan negara Israel. Bahasanya Ibrani dan Arab. Di Israel itu bahasa Arab dipelajari. Bukan dipelajari, bahasa kedua. Nah terus kenapa bahasa begitu saja dipersoalkan? Adapun kami bisa menyanyi salam Ibrani itu karena ada notasinya, jadi kami nyanyikan. Kalau assalamualaikum kan nggak ada notasinya gitu. Jadi kalau bernyanyi itu ya kepengen nyanyi aja gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan keyakinan atau paham keagamaan ya? Ya diyakini itu agama milik Allah. Nah kalau nggak kita yakini kan nggak boleh. Qur'annya saja mengatakan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tapi saya muslim. Tapi diwajibkan untuk mengimani. Siapa yang bisa melarang? Itu ilahi. Kalau ada orang melarang, laranglah itu. Hapuskan Quran itu. Kan nggak boleh begitu. Jadi kebebasan di sinilah letak kebebasan itu. Iya. Kan enak kalau bebas begini. Nggak menghilangkan yang kita yakini sebagai muslim. Nggak bakal hilang kemusliman dengan membaca salam yang seperti tadi itu. Itu kalau kita takut nanti menjadi Yahudi, nggak mungkin kita sudah meyakini agama. Jadi saya tidak terlalu dalam tanda kutip tuh peduli dengan kepercayaan banyak umat Islam yang menganggap ya itu nggak boleh diajarkan karena itu Yahudi kayak gitu-gitu. Dan ini sekarang kan kejadian kan. Maksudnya sekarang kontroversi ini kan sebenarnya membuktikan apa yang selama ini kita anggap bahwa ini memang sangat sensitif gitu loh. Sesungguhnya nggak sensitif kalau semua mengerti. Menjadi sensitif karena ada yang tidak ngerti. Satu saja yang tidak ngerti. Itu bisa meledak-ledak itu. Didengar yang lain ikut meledak juga. Terjadilah sumbu pendek berpikir. Nah, itu saja. Enggak ada masalah apa-apa. Artinya menurut saya yang dimaksud dengan yang tidak ngerti ini kan juga disuarakan oleh yang merasa dirinya itu mengerti agama sih. Mengerti agama dengan mengerti Al-Quran itu beda.
Sumber Quran aja nggak ada yang melarang itu. Yang dilarang oleh Quran, jangan menghina Tuhan orang lain. Mengapa kok dilarang? Nanti Tuhanmu dihina juga. Ya sudah, itu yang dilarang Al-Quran itu. Nah itulah yang mestinya umat Islam atau kita semua ini jangan mencaci keyakinan orang. Sebab nanti dia mencaci keyakinan kita. Kan kehidupan tuh begitu. Jadi jangan terlalu rumit lah berpikir. Kalau saya ngelihatnya Syekh ini kan lebih memahami Islam itu kayak terbuka gitu kan. Tidak memang ada memahami Islam tertutup. Kan ada juga orang yang merasa dirinya itu ya eksklusif gitu karena Islam adalah Islam gitu. Tanpa melihat atau harus bersentuhan dengan misalnya agama lain kan. Biar dianggap sebagai murni Islam gitu. Syekh. Islam yang murni itu apa yang dilakukan Rasulullah. Ketemu orang Yahudi. Gunakan Tauratmu. Sebab kalau kamu tidak menggunakan hukum Taurat itu, kamu termasuk kafir menentang. Ketemu dengan Ahlul Injil. Pegang teguh Injilmu. Sebab kalau kamu tidak pakai hukum Injil, kamu fasik. Itu Rasulnya, Rasulullah Muhammad. Nah, mengapa kita nggak bersinggungan? Dan tadi katanya, la nufarriq baina ahadin min rusuli. Kita ini tidak boleh membeda-bedakan antara Rasul yang ada. Toh kita diwajibkan mengimani. Saya dididik oleh orang tua dulu sambil tidak ngerti awalnya. Suruh ngapalkan 25 itu. Waktu ditanya, ini bagaimana artinya nanti kamu bisa sendiri gitu, kalau sudah dewasa. Itu dididik seperti itu. Nah kalau bersinggungan dengan agama lain, tidak bisa itu ya repot itu nanti. Iya. No, itu juga punya Allah kok. Sama-sama wahyunya dari Allah. Iya. Ya. Meskipun beda agama, maksudnya beda kitab. Ya. Beda caranya. Beda caranya. Dan perintahnya juga dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, Daud, Isa, dan kamu. Itu agama. Ini syariatnya begini. Dan jangan kamu pernah bertikai, bercerai, gara-gara agama. Kan asik begitu. Iya. Maka di dalam kehidupan Indonesia ini, semua dirangkum. Diberi wadah di dasar negara itu. Ketuhanan Yang Maha Esa itu mewakili seluruh keyakinan bangsa ini. Terus apalagi kalau nggak bersinggungan? Ya nggak bisa kalau nggak bersinggungan itu. Iya. Artinya sebenarnya itu sudah ditegaskan dalam konstitusi kita kan semua agama sama. Artinya sebenarnya mungkin kalau bisa saya pahami atau simpulkan sebenarnya saya itu lebih melakoni atau mengimplementasikan konstitusi kita ya. Artinya semua agama dirangkul, dipelajari juga gitu ya. Ya karena hidup bersama kan kita ini. Kita tanamkan di pendidikan ini, hidup bersama itu ya seperti itu. Keyakinanmu pegang teguh. Jangan pernah menghina keyakinan orang. Nah, itu yang kami tanamkan di sini seperti itu. Nah, semua orang sama. Itu kan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Syekh ya. Tidak melihat agamanya itu apa. Termasuk juga tidak melihat gender atau jenis kelaminnya itu apa. Itu juga yang ingin disampaikan oleh Syekh misalnya dalam kalau kita orang luar nih seperti saya atau mungkin pemirsa Cokro TV misalnya dalam pernyataan saya yang bilang bahwa perempuan bisa menjadi khatib, perempuan bisa menjadi imam. Nah, bagi sebagian orang itu kan dianggap tidak bisa gitu kayak gitu ya saya. Mungkin itu bisa dijelaskan. Begini, kita meletakkan umat manusia itu harus seimbang.
Setara. Ya, setara dan seimbang. Kalau setara saja kadang-kadang nggak seimbang. Contoh, politik di Indonesia 30% perempuan. Menurut saya nggak bisa dibatasi 30%. Al-muslimun wal muslimat. Al-mu'minun wal mu'minat. Al-qanitun wal qanitat. Dan selanjutnya, punya hak sama untuk mengadukan pada Tuhannya. Maka harus sama. Porsinya. Ya sama. Kalau ini boleh jadi khotib, kami berharap dan akan kami lakukan, perempuan juga boleh jadi khotib. Asal mumpuni. Nah, sudah kita praktekkan di sini. Soft. 50-50. Sudah kami praktekkan. Untuk yang khutbah juga sudah dipraktekkan? Belum kalau khutbah. Nanti dianggap nantang. Waduh, ngelawan ini. Jangan. Tapi tokohnya, figurnya sudah ada di sini? Ya banyak. Oh, banyak. Yang namanya pelajar itu kan tokoh semua untuk masanya nanti. Disiapkan mulai sekarang. Kita mulai itu mendidik untuk jadi khotib itu kelas 12. Nah, kelas 12 itu sudah dianjurkan jadi khotib, jadi imam. Sudah diberikan kesempatan. Iya. Dan tatkala mau khutbah itu diberikan bimbingan. Sampai teks yang mau dibacakan itu kita lihat titik komanya seperti apa supaya tampil dengan smart. Bisa menyampaikan ke audiennya. Dengan ya channelnya channel mimbar lah gitu. Nah, pesan-pesannya supaya bisa sampai. Latihan mereka, namanya juga kader. Nah, yang perempuan pun kita berharap seperti itu. Walaupun belum. Sudah siap semua. Emang sebenarnya kan kalau misalnya dari cerita saya itu kan kalau untuk mendidik itu kan sebenarnya kan nggak apa-apa ya. Menurut saya nggak apa-apa. Ya nggak tahu menurut yang lain-lain. Maka saya laksanakan. Nggak ada yang bisa membendung pendidikan ini. Kan sudah ada kurikulum. Dan akreditasinya A unggul. Ada tambahan. Sudah A unggul. Itu dari tingkat bawah sampai tingkat menengah atas. Nah, itu kan sudah diakreditasi seperti itu. Nah, sekarang keterampilan dalam berkhutbah, dalam memimpin organisasi. Sini ada semua keterampilan itu. Iya. Nah, kalau mendidik tidak begitu kan repot. Saya juga protes. Iya. Kalau misalnya santri perempuannya didiskriminasi, tidak dikasih kesempatan. Belum apa-apa sudah diprotes kan? Nah iya, belum apa-apa sudah diprotes ini. Jadi di sini bisa meletakkan 50-50 softnya itu. Sayap kanan kalau dipandang dari mihrab, sayap kanan itu perempuan, sayap kiri laki-laki. Kalau dipandang dari menghadap ke mihrab, jamaah, kanan laki-laki, kiri perempuan. Tapi yang juga dipersoalkan sebenarnya lebih kepada yang campur itu ya. Ya itu campur kan? Enggak, maksudnya campur itu dalam pengertian yang kalau di foto atau di video itu kan ada sosok mungkin Satu, ibu ya waktu ya. itu ya. Itu misalnya ujug-ujug misalnya sendirian di tengah gitu kan, di tengah-tengah di antara Ya, apa namanya karena nggak para tabayun pria. dulu, ya terus langsung simpul kan. Jadi sesungguhnya ketika itu kami menerima sahabat karib, wartawan juga, wartawan senior. Nah, karena saya menjadi imam, kita tugaskan dampingi sahabat kita ini. Ya sudah, kan sholat itu berdoa. Ya, duduk di depan didampingi oleh Umi.
Ya segitu saja, nggak punya niat apa-apa. Jadi hanya waktu itu aja juga kan ini ya? Iya, kesempatannya waktu itu. Iya, jadi maksudnya kalau misalnya tidak ada tamu wartawan itu sebenarnya biasanya Umi juga safnya itu bersama dengan yang saf perempuan itu kan? Iya. Iya. Nggak ada apa-apa. Nah, dari pemikiran yang Syekh tadi sampaikan ya, saya pengen tahu siapa sebenarnya yang menjadikan apa ya, katakanlah inspirasi atau panduan atau tokoh yang mempengaruhi kemudian Syekh memilih seperti ini pemikirannya atau saya itu kan selalu membaca Quran. Nah, Quran itu ya harus diutek di sini, digoyang terus, diaduk bagaimana ini memaknainya. Itu saja yang mempengaruhi dan diskusi dengan kawan-kawan. Karena pemikiran itu harus dikeluarkan dalam diskusi. Iya. Jadi terjadilah begini. Jadi ininya Al-Quran ya? Al-Quran. Ya tentunya dengan referensi-referensi yang lain. Jadi sesungguhnya nggak ada yang memengaruhi. Tapi Syekh juga kan yang salah satu yang kontroversi juga mengatakan bahwa terkait mazhab yang dipegang oleh Syekh Panji Gumilang ini kan katanya bukan mazhab yang selama ini diyakini atau dipahami oleh umat Islam yang umum gitu seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, tapi adalah mazhab Bung Karno. Ya kan mazhab itu cara. Kumaha cara nak kan begitu kata orang Labuan itu. Oh, ikut cara Bung Karno dalam hal-hal tertentu. Bukan dalam hal yang tadi pemikiran dan lain-lain itu lain ya. Ya namanya kita berdialog dengan Bung Karno itu terkadang banyak hal tentang pembaruan Islam. Bung Karno itu satu-satunya orang Indonesia yang berani membongkar otaknya dan otak orang lain untuk masuk kepada pembaruan Islam. Lah mengapa kita tidak bangga dengan orang seperti itu? Pada zamannya. Pada zamannya. Berani. Saya masuk Muhammadiyah karena saya menganggap Muhammadiyah bisa diterima oleh intelektual. Nah, tatkala saya melihat ini ada apa namanya? Tabir. Kalau tidak dirubah saya keluar. Dirubah kan? Nah, seperti begitu itu namanya cara Bung Karno menghadapi problem yang dianggap problem. Kan saya bergaul dengan Bung Karno. Walaupun pemikirannya. Nah itulah yang saya katakan, saya mazhab Bung Karno. Bidang itu. Nanti bidang lain pembangunan, saya bermazhab Pak Harto. Saya sampaikan itu, tapi yang diambil yang Soekarno saja gitu kan. Jadi maksudnya itu mazhab Bung Karno itu bukan dalam pengertian kemudian diambil seperti cara memahami fikihnya seperti apa. Kalau Bung Karno itu belajar agamanya ke Pak Cokro, terus ke Buya Hasan Bangil. Itu. Jadi bukan fikihnya Bung Karno. Paham perjalanan menjalankan perubahan. Kenapa? Karena saya menganggap Bung Karno itu punya. Bukan karena kemampuan menulis tafsir, bukan. Menulis fikih, bukan. Merombak cara pikir. Itu yang kita suka itu di situ. Iya. Maka buku yang paling pertama, buku tebal yang paling pertama yang saya punyai buku Bung Karno. Saya itu sudah membaca pikiran Bung Karno yang berjudul Di Bawah Naungan Bendera Revolusi tatkala saya masih kelas 3. Apa namanya? Kalau sekarang SMP lagi. Itu sudah mulai baca. Maka senang.
Jadi keberanian itu tumbuh. Di mana-mana saya bergerak seperti ini. Kalau kami anggap ini bisa diperbarui, perbarui. Paling tidak untuk sendiri. Iya. Ya cuma begitu saja. Iya. Nah, ini kalau boleh saya tanya, ini saya ingin masuk ke kontroversi hal yang lain selain Ya, pemikiran boleh. yang tadi ya. Ini soal sosok, soal profil Syekh ini. Jadi dianggapnya saya ini salah satu yang membuat kontroversi itu juga karena keterkaitan dengan NII.